Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Lestari. Perkenalkan, nama saya Anissa Melia Putri. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Azhara Mukmenah. Saya Danisa Fitri. Saya Dwi Septiani Ningrum. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya Rizky Ansra Dewi. Saya Suci Agustin. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia masih rawan terhadap berbagai ancaman, salah satunya dari pahaman komunisme yang bersembunyi di balik semboyan demokrasi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Ancaman terhadap Pancasila bukan hanya dari komunis tetapi juga paham liberalisme. Tetapi dengan adanya globalisasi dapat menangkal liberalisme tersebut yang dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, masyarakat cenderung mengambil hal yang negatifnya. Hal tersebut, jika tidak diatasi, akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. 2. Ancaman di bidang politik. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin integritas. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kedua, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, adanya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. D. Munculnya gejala westernisasi. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman tersebut dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang pertama ada agresi dan invasi, yaitu suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Yang kedua ada pelanggaran wilayah, yaitu bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadi pelanggaran wilayah. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata.
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintah. Yang keempat, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instansi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Yang kelima, aksi teror. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebihan hingga menimbulkan korban tanpa mengenai rasa perih kemanusiaan. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang biasa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Yang ketujuh, konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. B. Strategi mengatasi berbagai macam ancaman terhadap IPOLSEK Sosbud-Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lain yang tergolong sebagai negara berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya tersebut, tidak berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Tidak jarang, jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politik di negaranya, maka negara tersebut akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan lebih menyedihkan lagi, dianggap sebagai teroris dunia, serta diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan dan konflik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu segera diwujudkan. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. D. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral. E. Mengenal kerja sama dengan sesama negara untuk berkembang bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. 4.
Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1-5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.